warung mie ayam yang enaknya bikin nagih banget, sampai tiap suapan terasa kayak bukan dari dunia ini. Di balik rasa gurih yang sempurna itu, siapa sangka ternyata ada kuah rahasia yang tidak berasal dari dapur biasa. Cerita kali ini datang dari sebuah kampung kecil di Jawa tentang seorang pedagang mie ayam yang selalu untung besar. Padahal dulu hidupnya pas-pasan. Tapi di balik senyum ramah dan mangkuk yang mengepul itu, ada sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekedar resep turun-temurun. Apa jadinya kalau kesuksesan itu harus dibayar dengan sesuatu yang gak bisa dibatalkan, bahkan setelah mati? Selamat datang di cerita pedagang mie ayam dan kuah dari sumur goib. Duduk yang tenang dan jangan lupa, jangan makan sambil dengerin cerita ini. Di sebuah kampung kecil bernama Tlogosari Wetan, berdiri sebuah warung mie ayam sederhana yang tiap hari ngantri panjang. Warung itu dikenal dengan nama Mie Ayam Pak Dul. Letaknya nggak jauh dari jalan utama desa, persis di tikungan, dekat kebun bambu yang lebat. Papan namanya pun cuma dari triplek tua, dicat putih, hurufnya udah agak pudar, tapi orang tetap hafal dan setia datang. Warungnya cuma bangunan kayu, beratap seng, dengan bangku panjang dan meja plastik warna hijau. Tapi anehnya, warung ini nggak pernah sepi. Bahkan saat bulan puasa pun masih ada aja orang yang mampir diam-diam buat beli dibungkus. Mie ayamnya, waduh, banyak yang bilang rasanya nggak masuk akal. Pakai apa sih Pak Dul? Kaldu ayam kampung. Tapi kok ada rasa lain ya? Kayak rempah zaman kerajaan, kata Bulani, salah satu pelanggan tetap sambil menyeruput kuahnya dalam-dalam. Aku sampai mimpiin kuahnya Pak. Ini serius, sahut Pak Pur, tetangga depan warung sambil ketawa. Tiap suapan mie ayamnya selalu meninggalkan rasa penasaran. Bukan cuma karena enak, tapi karena aromanya. Aroma kuahnya tuh khas banget. Gurih, hangat, ada sedikit rasa manis pahit yang bikin lidah ketagihan. Sampai ada yang bilang, kalau udah sekali nyoba, pasti balik lagi, gak bisa enggak. Padahal ya, gak ada yang tahu pasti Pak Dul belajar dari siapa. Dulu dia cuma buruh tani. Kerjanya dari pagi sampai sore di sawah. Bantuin panen padi, nyemprotin rumput liar, bersihin saluran irigasi. Gaji pas-pasan, hidup sederhana. Anaknya istrinya pun biasa-biasa aja. Tapi sejak buka warung itu, hidupnya berubah drastis. Motor barunya ngilap tiap pagi di depan rumah. Rumahnya direnovasi jadi 2 lantai dengan granit abu-abu, dan anak sulungnya tiba-tiba pindah sekolah ke kota. Warga kampung sih awalnya seneng, salut sama Pak Dul karena bisa naik kelas. Tapi makin lama, makin banyak yang penasaran campur curiga. Loh kok cepet banget ya rezekinya ngalir. Dulu mah susah makan daging, tiap hari bisa beli sapi. Masa iya cuma jualan mie ayam bisa dapat segitu? Tapi meski banyak yang heran, gak ada yang berani nanya langsung ke Pak Dul. Soalnya dia orangnya tenang, kalem, dan jarang ngobrol kecuali kalau ditanya. Setiap pagi Pak Dul datang ke warungnya sebelum subuh, sendirian. Bawa baskom besar isi adonan mie buatannya sendiri. Mie bikinan tangan sendiri mas, katanya waktu diwawancarai warga buat konten RT. Airnya juga dari sumur sendiri biar bersih dan ngirit, tambahnya senyum kecil. Ya cuma itu. Warga tahu kalau sumur di belakang rumah Pak Dul bukan sumur biasa. Sumur itu udah tua, ditutupin seng dan batu besar. Udah bertahun-tahun gak dipakai siapa-siapa. Konon,
Dulunya sumur itu bekas pesugihan zaman Belanda, tempat berapa dukun kampung pernah bersemedi. Anak-anak kampung dilarang main ke sana, tapi katanya tiap malam Jumat Kliwon suka terdengar suara air diguyur dari arah sumur, padahal gak pernah ada orang. Pak RT pernah bilang, itu cuma suara angin, tapi warga lain kayak Bu Umi malah percaya lain. Gak mungkin angin, Pak. Itu suara ember diseret, saya hafal banget. Sementara itu, Pak Dul makin rame dagangannya. Kadang ada pembeli yang baru sekali datang, langsung jadi langganan tetap. Aku dari Mijen, Mas. Lihat TikTok, ada yang bahas mie ayam ini, ternyata beneran enak. Kata seorang pemuda yang datang naik motor Matic sambil selfie sama mangkuknya. Warung itu makin viral, tapi anehnya, gak pernah ada yang tahu resep pastinya. Pernah ada warga yang coba tanya resepnya ke istri Pak Dul, tapi jawabannya cuman, resep turun-temurun mas, maaf, gak bisa dibagi. Dan ada satu hal lagi yang bikin merinding. Setiap habis laku keras, pasti ada warga yang meninggal. Kadang kakek, kadang anak kecil, kadang orang luar kampung. Tapi semua dianggap kebetulan. Gak ada yang menghubungkan langsung ke warung mie ayam itu. Sampai suatu sore, Pak Man, tetangga Pak Dul yang rumahnya bersebelahan, lihat sesuatu yang gak biasa. Jam 2 pagi, aku terbangun karena suara seng digeser, katanya pelan ke Pak RT. Aku intip dari jendela dapur, dan aku lihat Pak Dul buka tutup sumur itu. Dia bawa ember stainless, airnya bening, tapi ada asap tipis dari dalam sumur. Pak Man diam sebentar, suaranya agak gemetar. Aku panggil pelan, Dul, tapi dia nggak nengok, malah kayak menggumam sesuatu, kayak mantra. Besok paginya Pak Dul tetap jualan seperti biasa, senyum ramah, dan kuah mie ayamnya tetap seenak biasanya. Pak Man bingung sendiri, mau cerita, takut nggak ada yang percaya, tapi semenjak lihat itu, dia sering mimpi buruk. Mimpinya selalu sama, berdiri di depan warung mie ayam, tapi nggak ada pelanggan. Hanya ada panci besar mendidih dan suara dari dalam panci berkata, "Aku haus." Malam itu hujan rintik-rintik, langit mendung gelap tanpa bintang. Suasana kampung sepi, hanya terdengar suara kodok bersahutan di sawah. Pak Man duduk di teras rumahnya sambil ngerokok. Matanya ngarah ke rumah Pak Dul. Dia belum bisa ngelupain apa yang dia lihat semalam. Bayangan Pak Dul berdiri di pinggir sumur di tengah gelap, cuman pakai sarung dan kaos oblong sambil bawa baskom. Wajahnya nggak jelas, tapi tubuhnya kayak berdiri diam cukup lama, seakan nunggu sesuatu dari dalam sumur. Dan anehnya, waktu Pak Man mau panggil lagi, Pak Dul tiba-tiba enggak ada. Hilang gitu aja. Gak ada suara langkah, gak ada pintu rumah kebuka, gak ada apa-apa. Pak Man sempat mikir dia ngelindur, tapi saat pagi-pagi lihat ke halaman belakang rumah Pak Dul, dia ngelihat jejak kaki basah dari sumur sampai ke dapur. Jejak itu berakhir di pintu belakang. Sementara itu, di warung Pak Dul, dagangan ludes dalam 2 jam pertama. Orang-orang makin penasaran. Ada yang datang dari kecamatan sebelah, bahkan sampai dari luar kota, cuman buat nyobain mie ayamnya. Gila ya,
warung kecil begini bisa ramai terus, kata salah satu pengunjung sambil nunggu giliran duduk. Ada juga yang udah mulai nanya-nanya enggak enak kayaknya. Pak Dul ini pakai dukun kali ya? Soalnya beda banget rasanya. Tapi warga sekitar cuma nyengir. Udah biasa dengar bisik-bisik gitu. Yang mereka tahu warung itu keramat. Ya, bukan karena tempatnya, tapi karena sumur tua di belakang rumah Pak Dul. Sumur itu dulunya dikenal sebagai sumur Lingsir. Cuman segelintir orang yang tahu sejarahnya. Menurut cerita orang dulu, sumur itu pernah dipakai seorang dukun dari daerah selatan buat ritual pesugihan. Dukun itu menghilang secara misterius, dan sejak itu sumur tersebut ditutup. Airnya nggak bisa diminum, kata si mbah-mbah. Kalau diambil airnya, nanti ada yang minta tumbal. Tapi sejak Pak Dul tinggal di rumah itu, dia justru buka tutup sumur itu lagi. Awalnya sih cuman buat mandi, katanya. Tapi lama-lama dia jadi sering keluar malam dan selalu bawa wadah yang sama. Baskom stainless besar yang dia pakai buat masak kuah di warung. Yang bikin merinding, gak pernah ada warga yang lihat dia beli bahan baku. Gak ke pasar, gak ke tukang ayam, gak pernah bawa kantong belanjaan, tapi stok di warungnya selalu penuh. Ayamnya besar-besar, segar, minyak selalu baru, dan kuahnya itu masih punya rasa yang gak bisa dijelaskan. Bu Yanti, salah satu pelanggan tetap, suatu kali pernah ngobrol istrinya Pak Dul. Bu, saya tuh penasaran, kuahnya bikinan siapa ya? Istrinya Pak Dul cuman tersenyum. Ya suami saya sendiri, Bu. Setiap malam dia rebus airnya sampai pagi. Airnya dari mana, Bu? Dari sumur, Bu. Sumur? Sumur mana? Di belakang rumah yang udah ditutup orang-orang itu. Bu Yanti langsung diam. Gak nyangka bulu kuduknya merinding. Emang airnya aman, Bu? Alhamdulillah, sejauh ini gak kenapa-kenapa, jawab si istri tenang, tapi nadanya datar banget. Setelah obrolan itu, Bu Yanti malah jadi kepikiran terus. Dia ngerasa tenggorokannya panas setiap habis makan mie ayam itu. Kayak ada yang gak beres. Dia coba berhenti beli, tapi herannya, dia malah demam 2 hari 2 malam. Setiap tidur, mimpinya selalu sama. Dia berdiri di pinggir sumur sambil dengar suara lirih dari dalam sumur. Suara itu bilang, "Kenapa berhenti? Aku belum kenyang." Sementara itu, Pak Dul tetap tenang, seolah hidupnya baik-baik saja. Setiap malam, dia masak kuah sendirian. Lampu belakang rumahnya selalu nyala sampai jam 3 pagi. Warga yang lewat bisa cium aroma kuah gurih dari arah rumahnya. Padahal warung belum buka. Ada yang bilang kayak aroma mie ayam, tapi lebih dalam. Kayak ada bau dupa, bau tanah, dan darah ayam. Dan anehnya, sejak warung itu makin ramai, Kampung Tlogosari Wetan juga mulai sering kedatangan orang hilang. Awalnya anak kecil, kemudian seorang kakek yang pulang dari masjid, terakhir bahkan seorang pemuda dari luar kota yang katanya mau liput warung mie ayam itu untuk vlognya. Mereka semua
gak pernah pulang. Pak RT sempat mau lapor polisi, tapi warga bilang jangan ribut dulu. Siapa tahu nyasar, katanya. Tapi orang-orang dalam hati tahu ini udah gak wajar. Di malam hari, suara sumur kadang terdengar pelan-pelan, ceklok, ceklok, seperti suara air menetes. Tapi juga seperti suara sendok diaduk dalam baskom logam. Dan dari kejauhan, kadang terlihat bayangan seseorang. Hari itu, suasana di warung mie ayam Pak Dul seperti biasa. Ramai, panas, sempit, tapi penuh tawa dan rasa puas dari para pelanggan. Panci besar di samping gerobak mie ayam mengepul pelan, mengeluarkan aroma khas yang begitu menggoda. Bau kaldu yang kaya, gurih, dan hangat. Tapi juga ada aroma asing yang sulit dijelaskan. Beberapa pelanggan bahkan datang sebelum warung buka. Pak Dul belum buka ya? Saya udah ngiler dari pagi ini, ujar seorang bapak dengan celana training dan sendal jepit sambil garuk-garuk kepala. Pak Dul cuman tersenyum kecil sambil mengaduk kuah dalam pancinya. Tangannya cekatan, gak banyak ngomong. Tapi yang bikin merinding, setiap kali dia buka tutup panci kuah, uapnya mengepul ke atas, lalu bentuknya seperti wajah. Sekilas saja, tapi ada beberapa pelanggan yang lihat dan langsung pucat. Mas, tadi lo lihat gak sih bentuk uapnya? Apaan? Kayak muka orang, tapi matanya kosong. Bolong. Gak usah halu lu, lapar kali. Mereka tertawa menutupi ketegangan, tapi tetap melirik panci besar itu dengan rasa was-was. Sore itu, seorang pemuda dari kota datang ke warung. Namanya Raka, mahasiswa jurusan antropologi yang lagi bikin skripsi tentang makanan tradisional dan mitos lokal. Raka duduk di pojok warung, buka laptop, lalu pesan 1 porsi mie ayam plus pangsit. Waktu minyak datang, dia langsung berhenti mengetik. Aroma dari mangkuk itu menusuk hidungnya dengan kuat, seperti dicolek sesuatu yang bukan sekedar rasa lapar. Ini baunya beda, gumam Raka sambil mengerutkan alis. Dia ambil 1 sendok kuah, seruput pelan-pelan. Wajahnya langsung berubah. Matanya terbuka lebar, bukan karena enak, tapi karena rasa kuah itu sangat familiar. Tapi dia nggak bisa mengingat dari mana. Ini bukan rasa makanan biasa, bisiknya. Dia langsung buka catatan di laptop dan nulis sesuatu. Rempah dominan bukan kaldu ayam biasa dan aroma logam tipis seperti darah. Tulisnya cepat. Dia sempat mau nanya ke Pak Dul, tapi saat menatap ke arahnya, Pak Dul juga sedang menatap balik. Diam. Mata mereka bertemu sebentar, tapi tatapan Pak Dul kosong. Wajahnya pucat dan senyumnya gak sampai ke mata. Malamnya, Raka memutuskan buat balik ke warung. Dia sengaja datang lebih malam, sekitar jam 8 lewat. Warung sudah mulai sepi, tinggal 2 pelanggan yang sedang makan cepat-cepat. Panci kuah masih mengepul,
Tapi bau di dalam warung sudah berubah. Bukan cuma aroma mie ayam, tapi juga bau dupa dan kemenyan samar-samar. Raka duduk diam, memperhatikan sudut warung. Lalu di sudut ruangan, dekat panci besar, dia melihat sosok. Bukan pegawai, bukan pelanggan. Sosok itu berdiri diam di dekat panci, membelakangi semua orang. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang, dan dia memakai kain putih lusuh, kotor, sobek. Tangannya kurus dan jari-jarinya panjang seperti akar pohon. Raka menahan napas. Dia mengedip dan sosok itu sudah hilang. Dia langsung berdiri, pura-pura ke kamar mandi dan mulai merekam diam-diam dari balik pintu. Tapi yang terekam di kamera cuma warung biasa dengan panci besar yang tetap mengepul. Kenapa sosok itu cuma bisa dilihat langsung ya? Pikir Raka. Selesai makan, Raka mendekati Pak Dul. Dia mencoba basa-basi. Pak, ini kuahnya pakai kaldu apa ya? Saya dari kampus, lagi riset soal kuliner kampung. Pak Dul cuman menjawab pendek. Kaldu ayam kampung, Mas. Oh ya? Tapi bumbunya seperti ada sesuatu yang lain ya, Pak? Pak Dul diam sebentar, lalu pelan-pelan bicara. Suaranya dalam. Kadang lidah manusia bisa lebih sensitif dari logika, Mas. Lalu dia balik badan masuk ke dapur. Besoknya, Raka mulai wawancara warga sekitar. Tapi semua jawabannya sama. Enak sih, Mas, tapi ya gitu, kadang bikin pusing habis makan. Kalau saya mimpiin suara dari mangkuk, beneran Mas, gak bohong. Anak saya jadi diem sejak makan di sana, gak ngomong 3 hari Mas. Tiap kali lewat warung itu saya cium bau kayak bunga kamboja. Raka makin yakin ada yang disembunyikan, tapi dia belum tahu apa. Sampai malam berikutnya, waktu dia datang diam-diam lewat kebun belakang. Dia melihat sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan. Pak Dul berdiri sendirian di belakang rumah. Di depan sumur tua yang ditutup batu dan seng, tangannya membawa baskom besar kosong. Lalu pelan-pelan dia buka tutup sumur itu, dan dari dalam muncul asap putih yang melayang tipis, seperti kabut. Dari dalam sumur terdengar suara lirih. Masukkan satu lagi, aku haus. Pak Dul berkata pelan, ini belum malam Jumat, tapi daganganku makin laku, aku harus tambah 1. Raka melihat dari balik semak langsung terpaku. Tangannya gemetar dan HP-nya mati. Tiba-tiba, meski baterainya tadi masih penuh, suara itu masih berbisik dari dalam sumur. Tombal, tombal, tombal. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Angin dingin menyusup lewat celah-celah jendela. Langit gelap, mendung pekat tanpa bintang.
dari balik semak yang rimbun di belakang rumah Pak Dul. Raka menggigil, tapi bukan karena udara malam, melainkan karena apa yang dia lihat di hadapan. Pak Dul berdiri menghadap sumur tua. Tangannya membawa stendis besar, persis sama untuk masak mie ayam. Sumur itu sudah terbuka. Penutup seng dan batu besar yang menutup kini tergeletak di samping. Dari dalam sumur keluar asap putih tipis, melayang pelan seperti kabut, meliuk-liuk naik ke atas. Tapi asap itu enggak wajar. Ada bentuk wajah samar, seperti tangan, seperti seseorang yang menjerit diam-diam. Raka menelan ludah. Ia berjongkok lebih rendah, memeluk lutut, tak berani bergerak. Pak Dul memejamkan mata, lalu mulai bicara pelan, seperti membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Nyuwun pangestu dumateng sing dalem, paringono kula rejeki, dagang kula lancar, lan kula wis nyawisna siji maning. Lalu ia mengangkat baskom kosong itu dan menahannya di atas mulut sumur. Detik berikutnya, air mulai keluar sendiri dari dalam sumur. Tapi bukan air biasa. Warnanya keruh kekuningan, kadang berubah kehitaman, lalu tiba-tiba jernih lagi. Dan yang paling mengerikan, ada sepotong jari manusia kecil yang ikut mengambang sebelum tiba-tiba lenyap. Raka menahan nafas kuat-kuat. Tangannya gemetar. Ia coba mengangkat HP untuk merekam, tapi layar HP-nya mati. Semua tombol ditekan, tak ada yang nyala. Baterai masih penuh. Ia tak berani bicara, tak bisa berlari. Pak Dul masih di tempat, dan kini dari damar sumur terdengar suara perempuan, tapi bukan suara lembut. Suara itu serak, nyaring, menyayat, seperti jeritan dalam genangan lumpur. Kurang satu lagi, daging muda yang bersih. Pak Dul menunduk. Ia bicara pelan, lelah. Besok malam Jumat, aku janji, yang muda. Lalu ia menutup sumur itu kembali, perlahan, seolah tak ingin mengganggu sesuatu di dalamnya. Setelah itu, Pak Dul melangkah pelan kembali ke rumah tanpa menoleh, tanpa sadar kalau ada yang mengintip dari kejauhan. Raka jatuh terduduk, nafasnya ngos-ngosan, jantungnya berdetak begitu cepat seperti mau pecah. Tangannya berkeringat dingin. Daging muda, tumbal, bisiknya. Dia mengambil kuah dari sumur itu. Raka tak sanggup pulang malam itu. Ia berlindung di balik semak sampai subuh datang, baru berani keluar ke jalanan. Keesokan paginya, suasana warung Pak Dul seperti biasa. Ramai, antre, riuh. Bau kuah yang menggoda masih tercium dari jauh. Tapi Raka hanya berdiri dari seberang jalan, menatap pelanggan-pelanggan yang tersenyum bahagia tanpa tahu apa yang ada dalam mangkuk mereka.
Matanya nyaris tak berkedip melihat seorang anak kecil sekitar 10 tahun masuk ke dalam warung sendirian. Anak itu duduk manis, lalu memesan semangkuk mie ayam tanpa pedas. Pak Dul datang sendiri menyajikan. Tangannya gemetar, namun wajahnya tetap ramah. Senyumnya tipis. Mata Raka terus memperhatikan. Ia mencatat, merekam, dan menyusun rencana. Malamnya, Raka nekat. Ia kembali ke belakang rumah Pak Dul, tapi kali ini tidak sendirian. Ia mengajak dua temannya, Andre dan Damar. Keduanya mahasiswa. Mereka sempat tak percaya, tapi setelah melihat rekaman Raka yang ganjil, mereka jadi ikut. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Mereka bersembunyi di semak yang sama. Pak Dul kembali muncul. Kali ini membawa sesajen di tangan kirinya dan baskom di tangan kanan. Sesajennya terdiri dari bunga 7 rupa, sepotong ayam mentah, dan selembar foto seseorang. Anak kecil yang tadi siang beli mie ayam. Anjir itu! Andre menahan napas. Maksudnya apa bawa foto anak itu? Bisik Damar. Raka nggak menjawab. Matanya tajam, penuh amarah bercampur takut. Pak Dul meletakkan sesajen di bibir sumur, lalu duduk bersila di sampingnya. Ia mulai menggumamkan doa. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar. Batu-batu kecil di sekitar bergeser. Daun-daun kering bertebangan pelan ke atas. Suara dari dalam sumur muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti jeritan banyak orang. Suara orang-orang minta tolong. Aku lapar. Aku haus. Berikan daging. Bawa satu lagi. Andre hampir menjerit. Damar menutup mulutnya cepat. Raka menggenggam tanah, rahangnya mengeras. Seketika, sosok putih tinggi keluar dari sumur. Bukan bayangan, bukan asap, tapi makhluk nyata. Kepalanya botak, kulitnya putih pucat dengan urat-urat hitam. Matanya hanya lubang gelap tak berujung. Mulutnya seperti terbalik, terbuka dari bawah ke atas, dan lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat ke udara. Makhluk itu mendekat ke Pak Dul. Dia mencium sesajen sambil mendengus pelan. Lalu ia berbisik. Besok malam Jumat, bawa anak itu, atau aku ambil kau dan seluruh keturunanmu. Makhluk itu menyelinap masuk ke dalam sumur, lalu menghilang perlahan bersama asap tipis. Pak Dul tetap di tempat, menunduk. Wajahnya penuh ketakutan. Raka tak bisa lagi tinggal diam. Ini udah kelewatan, gumamnya. Tapi dia harus mengungkap ini semua. Tapi satu hal yang belum dia sadari. Makhluk di sumur itu sudah tahu keberadaan mereka. Dan malam Jumat belum tiba. Hari Kamis sore,
Langit mendung menggantung di atas kampung Tlogosari Wetan. Angin dingin bertiup pelan, membawa bau tanah dan sedikit aroma amis dari arah sumur di belakang rumah Pak Dul. Raka duduk di warung kopi kecil dekat pos ronde. Matanya kosong menatap gelasnya yang tinggal setengah. Andre dan Damar duduk di sebelahnya, sama-sama diam. Jadi kita cuma bisa diam aja, nunggu dia bawa korban lagi? Tanya Andre pelan. Raka menggetarkan gigi. Enggak, malam ini kita ganggu ritualnya. Damar geleng-geleng. Itu makhluk bukan mainan, Rak. Dia tahu kita ngintip kemarin. Aku mimpi buruk 2 malam berturut-turut. Bangun-bangun badan kayak dipeluk orang dingin. Raka menarik nafas panjang. Kalau kita nggak lakuin apa-apa, anak kecil itu bisa hilang atau lebih parah. Andre menatap mereka berdua. Terus mau ngapain? Raka membuka tasnya. Di dalamnya air garam, gunting besi, kamera digital, dan 2 botol air doa dari rumah kakeknya di Magelang. Semua ini kata mbahku bisa ngusir gangguan makhluk halus, tapi entahlah, kita cuma bisa coba. Malam pun tiba, malam Jumat Legi. Jam menunjukkan pukul 1.58, langit tanpa bintang, hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar, itu pun terasa terlalu pelan. Dari balik semak yang sama, Raka, Andre, dan Damar sudah bersiap. Senter dimatikan, kamera di setel diam-diam, tas berisi peralatan dipegang erat. Pak Dul muncul lagi, mengenakan kain hitam di bahunya. Di tangannya tergenggam seikat rambut anak kecil dan selembar baju sekolah SD. Ya Allah, itu anak itu, bisik Andre ngeri. Pak Dul menaruh sesajen seperti biasa, tapi kali ini ia memegang sesuatu lain. Baskom berisi darah ayam segar. Cairannya merah pekat, kental, dan mengeluarkan bau anyir. Ia menunduk, mulutnya bergetar, melafalkan doa-doa yang tidak terdengar suci. Sumur mulai terbuka sendiri. Batu penutupnya menggeser dengan sendirinya tanpa disentuh. Lalu kabut mulai naik perlahan. Raka meraih botol air doa dan mendekat perlahan. Tapi tiba-tiba makhluk itu muncul lebih cepat dari biasanya. Makhluk putih, tinggi, dengan mulut terbalik dan tangan yang panjang menyentuh tanah. Tombalmu wangi, dagingnya segar. Pak Dul gemetar. Ambil, tapi jangan ganggu keluargaku. Makhluk itu menjulur keluar dari sumur dan mengangkat baskom darah itu ke udara. Raka tak tahan lagi. Ia bangkit, melempar air garam ke arah makhluk itu. Sas! Makhluk itu berteriak, suaranya melengking hingga membuat daun-daun berjatuhan. Pak Dul terkejut. Ia menoleh. Raka? Raka berteriak. Sekarang! Andre menyalakan kamera. Blitz menyala. Damar menyiramkan air doa ke mulut sumur. Makhluk itu menggeliat, berasap seperti meleleh sebagian. Tapi tak cukup. Makhluk itu mengamuk. Tangannya menjulur panjang ke arah mereka, mencengkeram ranting dan pohon di sekitar. Satu ranting besar menghantam bahu Damar hingga terlempar ke belakang.
Raka lari ke arah sumur, menyiramkan sisa air doa ke kepala makhluk itu. "Balik, lo bukan Tuhan!" Makhluk itu meringkuk, menjerit, lalu perlahan kembali masuk ke dalam sumur sambil menggeram. "Kalian belum selesai. Aku akan datang ke rumah kalian. Dan ketika malam datang, aku yang memilih siapa selanjutnya." Sumur tertutup kembali sendiri. Semua hening. Pak Dul terduduk, menangis histeris. "Aku cuma mau sukses. Aku cuma mau anakku sekolah." Raka menunduk. "Tapi cara lu salah, Pak. Tumbal manusia itu harga paling keji." Pagi harinya warga heboh. Pak Dul ditemukan pingsan di dekat sumur dan dibawa ke rumah sakit jiwa karena terus bicara tentang makhluk penjaga kuah. Warung mie ayamnya ditutup. Polisi memasang garis kuning karena ada laporan penculikan anak. Tapi mayat atau bukti apapun tak pernah ditemukan. Sumur itu kini ditutup permanen, disemen oleh warga dan ditanami pohon pisang. 3 hari kemudian, Raka mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu foto. Foto dia sendiri sedang tidur di dalam kamarnya. Dan di baliknya ada bayangan putih tinggi berdiri di sudut ruangan. Malam itu, Raka gak bisa tidur. Bukan cuma karena rasa takut, tapi karena pikirannya terus membayangkan makhluk dari sumur itu. Sudah 3 hari sejak mereka menggagalkan ritual Pak Dul. Sudah 3 hari juga sejak ia menerima pesan aneh itu. Foto dirinya sendiri yang sedang tidur, padahal dia tinggal sendirian. Dan yang bikin jantungnya hampir copot, ada bayangan putih tinggi berdiri di pojok kamar. Tinggi, pucat, diam, tapi seperti sedang menatap langsung ke arah Kamil. "Ini gak mungkin cuman mainan orang iseng," gumam Raka sambil duduk di kasur. Keringat dingin menetes di pelipis. Dia langsung memeriksa setiap sudut kamarnya malam itu. Lemari dibuka, kolong ranjang dicek. Gak ada siapa-siapa. Tapi ketika Raka menatap cermin di belakang mejanya, dia melihat bayangan putih itu berdiri tepat di belakangnya. Refleksi bayangan itu bergerak, tapi saat Raka menoleh dengan cepat, gak ada siapa-siapa. Besoknya, Raka memutuskan untuk ngobrol lagi sama Andre dan Damar. Mereka ketemuan di warung pecel lele dekat masjid kampung. "Lo juga ngerasa aneh gak setelah malam itu?" tanya Raka menatap kosong ke piringnya. Andre mengangguk. "Gue sering denger suara langkah kaki dari loteng, tapi pas ditengok gak ada siapa-siapa." Damar lebih parah. Tiap malam jam 3 pagi, jam yang sama dan terus, TV di rumahnya selalu menyala, tapi isinya cuma suara orang bisik-bisik, seperti membaca mantra. Raka mencengkeram sendok. "Kita belum bebas, kayaknya makhluk itu belum pergi." Damar menggeleng lemas. "Gue udah bakar semua pakaian yang kena darah dari sumur itu, tapi tetap kayak ada yang ikut pulang." Beberapa malam setelahnya, Raka coba tidur lebih cepat. Dia capek,
Matanya berat, tapi pas jam menunjukkan pukul 3:06, suara ketukan terdengar di pintu kamarnya. Tok, 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 pelan tapi teratur. Raka bangun dengan peluh dingin. Jantungnya berdebar cepat. Siapa yang bisa ketuk malam-malam begini? Dengan langkah gemetar, dia jalan ke arah pintu. Siapa? Bisiknya sambil menempelkan telinga ke daun pintu. Tidak ada jawaban, tapi suara bisikan tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Airnya belum habis. Kau belum kembalikan sisanya. Raka langsung mundur 2 langkah. Tangannya gemetar, matanya membelalak. Dia ambil botol air doa yang masih tersisa sedikit di meja. Lalu pintu tiba-tiba terbuka sedikit, hanya sekitar 1 jengkal. Angin dingin langsung menyelinap masuk. Dari celah itu, sebuah tangan putih pucat muncul perlahan, meraih lantai, merayap ke dalam. Raka berteriak dan langsung menyiram air doa ke arah tangan itu. Tangan itu langsung berasap dan menghilang. Pintu tertutup dengan suara keras. Esok harinya, Raka pergi ke rumah Pak Lurah. Dia ingin cerita, lapor, dan minta tolong apa saja asal ada yang percaya. Tapi begitu sampai rumah Pak Lurah, ia kaget bukan main. Pak Dul duduk di ruang tamu Pak Lurah, terlihat sehat, rapi, bahkan tersenyum. Pak Dul, gumam Raka heran. Pak Lurah berdiri. Oh Raka, ini Pak Dul sudah pulang dari rumah sakit. Katanya cuma kecapean, bukan gangguan mental. Raka melangkah mundur perlahan, tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri ketika ia menatap mata Pak Dul. Mata itu tidak seperti mata manusia. Bola matanya sedikit hitam pekat, nyaris tanpa putih. Dan bibir Pak Dul bergerak sedikit, seolah menyampaikan satu kalimat tanpa suara. Perjanjian belum selesai. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Dul di rumah Pak Lurah, hidup Raka berubah total. Setiap malam, ia mimpi hal yang sama. Dirinya berdiri di pinggir sumur tua itu. Sumur yang sama, tapi kini airnya tidak lagi hitam. Airnya merah, merah seperti darah segar. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok hitam tanpa wajah, memandang Raka dari balik asap tipis. Kamu sudah masuk dalam lingkaran. Terdengar suara berat dari dalam sumur. Darahmu telah jatuh di tanah ini. Raka terbangun dengan nafas tersengal. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan telapak tangan kanannya ada bekas luka gores. 3 garis sejajar seperti cakaran. Pada malam sebelumnya, dia tidak merasa terluka. Apa ini peringatan atau pertanda bahwa dia sudah terikat? Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah Andre.
Tapi suasananya sepi. Digedor berkali-kali, tidak ada yang membuka. Tetangga bilang, Andre sudah 3 hari nggak keluar rumah, nggak kerja, nggak berbelanja. Pintu akhirnya didobrak warga, dan di dalam, Andre duduk diam di pojok kamar dengan wajah kosong, mata melotot, badan gemetar. Tangan kirinya mencengkeram mangkuk mie ayam kosong yang sudah retak. Dia cuma bisa bilang satu kalimat, kata salah satu warga. Dia minta air dari sumur itu. Raka panik, segera menghubungi Damar. Tapi Damar pun tak bisa dihubungi, nomornya tak lagi aktif. Raka nekat mendatangi rumahnya, tapi begitu sampai, suasananya kacau. Ibu Damar menangis di teras. Damar menghilang. Sudah 2 hari, terakhir terlihat membawa senter dan botol air. Katanya mau ke kebun, tempat sumur itu berada. Raka gak bisa tinggal diam. Dia tahu semua ini belum selesai. Dia harus cari tahu apa sebenarnya warisan kutukan dari sumur goib itu. Malam itu, dengan hanya membawa senter, air doa, dan keberanian yang sudah nyaris habis, Raka kembali ke kebun bambu. Langkahnya pelan. Bulan purnama menggantung di langit. Angin seperti berbisik menyebut namanya pelan-pelan. Raka, Raka, sudah waktunya. Dan di depan matanya, sumur tua itu kembali muncul. Tapi kali ini berbeda. Di sekelilingnya dipasang lilin-lilin merah, menyala meski tak ada yang menyalakan. Dan di bibir sumur berdiri Pak Dul. Tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat, urat-urat hitam terlihat jelas, matanya kosong, senyumnya terlalu lebar. Kamu datang juga, katanya dengan suara berat bergema. Karena darah yang menyentuh tanah malam itu sudah cukup untuk membuatmu pewaris berikutnya. Raka ingin kabur, tapi kakinya berat. Tubuhnya tak bisa digerakkan, seolah ada tali yang terlihat mengikatnya ke sumur itu. Pak Dul maju perlahan, tangannya mengarah ke sumur. Lihat ke dalam, Raka. Lihat apa yang kamu warisi. Dengan tubuh gemetar, Raka mendekat. Ia mengintip ke dalam sumur, dan di sana ia melihat dirinya sendiri berdiri, senyum, menyajikan mie ayam kepada kerumunan makhluk tanpa wajah. Air kuahnya mendidih, tapi tidak bening. Itu darah. Mulai sekarang, bisik suara dari dalam sumur, kamulah penjaga berikutnya. Orang akan terus datang, dan kamu harus beri mereka kuahnya. Raka menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Dul tertawa. Suaranya menggema sampai ke langit, dan malam itu sumur kembali tertutup kabut. Besok paginya, warung mie ayam Pak Dul kembali buka. Tapi kini ada pemuda baru yang melayani. Ramai seperti biasa, antrian panjang,
Bau kuah yang khas kembali semerbak, dan dari belakang dapur ada suara bisikan yang terdengar samar.